Di kaki Gunung Himalaya, tempat di mana udara biasanya membawa kedamaian, kini hanya tersisa keheningan yang berat dan luka yang dalam. Para dewa, makhluk agung yang dulu disembah, kini duduk tertunduk di antara kabut dingin. Mereka tampak rapuh, tidak ubahnya seperti pengemis yang kehilangan segalanya. Dewa Indra, raja para dewa, kini mahkotanya retak, berkarat, kehilangan cahaya keagungannya. Dewa Agni, sang penjaga api suci, cahayanya kini hanya berkelip kecil karena ketakutan telah menyelimuti sinarnya. Dewa Bayu hanya mampu menghela napas panjang, seolah langit pun ikut menyesali kekalahannya. Inilah salah satu bagian paling penting dan simbolis dalam kisah Dewi Mahatmya, yang juga disebut Durga Saptasyati atau Candipata, bagian dari kitab Markandeya Purana, khususnya bagian ketiga yang menceritakan kisah Mahisasura Mardini. Surga telah jatuh, cahaya telah dipadamkan. Dua asura, Sumba dan Nisumba, telah merebut segalanya. Harta, kemuliaan, bahkan kehormatan para dewa. Kini, di puncak Himalaya pun membeku. Mereka menunduk dalam penyesalan, menunggu keajaiban yang belum juga datang. Dalam keputusasaan yang tak terlukiskan, para dewa berlutut di tepi sungai Gangga yang suci. Mereka menundukkan kepala sebagai jiwa-jiwa yang hancur. Doa yang keluar dari bibir mereka adalah jeritan hati yang patah, sebuah permohonan yang datang dari kedalaman rasa putus asa. Mereka berdoa kepada Sang Dewi Mahamaya, kekuatan abadi yang tersembunyi di balik segala ciptaan. Dan dengan suara bergetar, para dewa berseru memohon belas kasih kepada Mahadewi, Sang Ibu Semesta, tempat perlindungan terakhir bagi mereka yang telah kehilangan harapan. Di sisi lain Sungai Gangga, angin berhembus lembut di antara kabut suci. Di sanalah Dewi Parwati, permaisuri Dewa Siwa, datang untuk menyucikan dirinya. Ia mengetahui betapa surga kini diliputi penderitaan. Dari lubuk hatinya, yang merupakan hati seorang ibu semesta, dapat merasakan getaran duka yang memenuhi jagat raya. Dalam keheningan itu, belas kasihnya meluap, dan dari tubuhnya muncul cahaya yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Sebuah kilau cemerlang menyelimuti langit, dan dari cahaya itu, perlahan muncul sosok agung, seorang dewi yang kecantikannya tak tertandingi oleh makhluk manapun. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama, matanya lembut, namun menyimpan kekuatan yang dalam, seolah seluruh kekuatan semesta berdiam di balik pandangan itu. Ia adalah esensi dari kemurnian itu sendiri. Karena lahir dari kosa atau lapisan tubuh Dewi Parwati, maka ia diberi nama Kaushiki, dan para dewa memanggilnya dengan penuh hormat dengan nama Ambika. Tak jauh dari sana, di balik bayang-bayang hutan di kaki Himalaya, dua jenderal Sumba dan Nisumba, Chanda dan Munda, sedang mengintai.
Mereka menyaksikan sinar lembut yang memancar dari tubuh Dewi Kaushiki. Dan seketika, mata mereka terpaku. Mereka lupa akan misi, lupa akan perang, lupa akan segalanya. Kecantikan sang Dewi membuat napas mereka terhenti. Di dalam hati yang dikuasai kegelapan, maka timbullah hasrat yang membara. Mereka berbisik dengan penuh ketakjuban, tak ada makhluk di semesta yang seindah ini. Dewi ini hanya pantas untuk tuan kita, Raja Sumba. Dengan wajah penuh gairah, mereka bergegas kembali ke surga, yang kini telah menjadi singgasana kegelapan. Di sana, Raja Sumba duduk angkuh di singgasana Dewa Indra. Mahkotanya berkilau dengan cahaya rampasan para dewa. Canda dan Munda berlutut. Suara mereka bergetar antara rasa hormat dan nafsu yang tak tersembunyikan. Tuan, kami telah menemukan hal terindah di 3 dunia. Wajahnya membuat alam semesta seolah berhenti berputar. Mereka menggambarkan kecantikan sang Dewi dengan kata-kata berlebihan, menyebut bahwa segala harta rampasan mereka seperti gajah Airawata, kuda Ucha Israwa, bahkan singgasana yang kini diduduki Sumba. Semua itu tak berarti jika tanpa Dewi itu di sisinya. Kata-kata mereka adalah racun yang manis, dan di mata Sumba lahirlah hasrat yang akan menuntunnya pada kehancuran. Pujian itu membakar hasrat dalam diri Sumba. Itu bukan sekadar keinginan, melainkan keserakahan yang telah menjadi darah dalam dirinya. Dengan tawa angkuh yang menggema di singgasana para dewa, Sumba berkata, "Segala yang terbaik harus menjadi milikku." Ia pun memanggil Sugriwa, sang utusan Asura yang dikenal karena kefasihannya. Lidahnya manis, tapi tajam dan beracun. Sumba memberikan perintah yang tegas. Sugriwa harus mendatangi sang Dewi, menceritakan kebesaran, kekayaan, dan kekuasaan Raja Asura. Ia harus mengundang sang Dewi untuk menjadi permaisurinya. Namun bila Dewi itu menolak, maka Sugriwa diperintahkan untuk menyeretnya paksa ke hadapan Sumba. Di puncak sunyi Himalaya, Dewi Ambika duduk di atas sebongkah batu besar. Kabut putih mengalir di sekitarnya seperti tirai suci, dan burung-burung terdiam seakan takut menyela keheningan sang Dewi. Dari kejauhan, langkah kaki berat mendekat. Itu adalah Sugriwa, utusan dari Raja Asura Sumba, yang datang dengan dada membusung dan suara yang penuh keangkuhan. Dengan membungkuk setengah hati, ia berkata lantang, "Wahai Mahadewi yang bercahaya, aku datang atas perintah Raja Agung, Sumba, penguasa seluruh langit dan bumi. Tuan kami memiliki kekayaan yang tak terhitung. Ia memiliki singgasana Indra, gajah Airawata, dan kuda Uchaisrawas. Di Triloka, tak ada yang menandingi keagungannya. Kini, ia mendengar tentang kecantikanmu dan menginginkan engkau menjadi permaisurinya. Menerimalah, wahai Dewi, dan engkau akan menjadi ratu dari segala ratu." Suara Sugriwa bergema di lembah-lembah, membawa aroma kesombongan yang kental. Namun sang Dewi hanya tersenyum. Tatapannya tajam seperti matahari yang menembus kabut. Sugriwa menelan ludah, namun tetap menahan nada sombongnya. Sumba tidak meminta, wahai Dewi, ia memerintah. Karena di 3 dunia ini, tak ada yang mampu menolak keinginannya.
Maka aku datang bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk membawamu jika engkau menolak. Keheningan membeku. Angin berhenti berhembus, dan di detik itulah mata Durga memancarkan kilatan kekuatan yang belum pernah dilihat oleh mata asura manapun. Dengan suara yang tenang ia berkata, "Benar, aku telah mendengar tentang kebesaran Sumba dan Nisumba. Namun aku memiliki sumpah bodoh yang pernah kuucapkan di masa muda, bahwa aku hanya akan menikah dengan pria yang mampu mengalahkanku di medan perang. Pria yang mampu menghancurkan keangkuhan dalam kekuatanku." Ia berdiri perlahan dan udara di sekelilingnya berubah menjadi medan energi yang nyaris tak terlihat. "Pergilah Sugriwa, katakan pada tuanmu, jika dia benar-benar menginginkanku, biarlah dia datang sendiri, datang dan bertarung. Siapa yang menang, dialah suamiku." Langit bergemuruh, kabut terbelah oleh kekuatan yang tak kasat mata. Dan untuk pertama kalinya, utusan Asura itu terdiam dalam ketakutan. Tantangan itu terdengar seperti api di tengah salju Himalaya. Berani, dingin, dan mustahil untuk diabaikan. Sugriwa terpaku. Ia menatap wajah sang dewi yang memancarkan cahaya keemasan. Dengan napas terengah, ia membungkuk dalam ketakutan dan berlari menuruni gunung, membawa kabar yang akan mengguncang gelapnya kerajaan Asura. Langit menjadi muram, awan berputar, dan bumi bergetar perlahan. Seolah seluruh alam semesta tahu, perang telah diundang. Dan sebelum matahari terbit kembali, nama-nama seperti Canda, Munda, dan Raktabija akan segera terdengar dalam cerita yang bahkan para dewa pun enggan mengulanginya. Kisah ini baru saja dimulai, bersiaplah untuk bagian berikutnya, di mana bumi akan berlumur darah dan dewi yang lembut akan berubah menjadi amarah itu sendiri.